Okay, so hello guys. So it's been a while since I've made a market review, dan hari ini gue mau update dari beberapa hari lalu. Kita memiliki interesting updates today, dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah Iran versus Israel War. Apakah noise-nya update-nya seperti apa, M2 Global Liquidity and its correlation, serta BTC price action and chart pattern. Ada obvious build up di sini yang gue mau kasih tunjuk. Lalu truth about my analysis. Okay, so let's go to the first topics, which is Iran versus Israel war. Is it just noise, and how is its update? Okay, nah beberapa hari lalu kita tahu Bitcoin sempat drop parah ya di 10 Juni sampai 11 Juni sampai 13 Juni itu karena Iran versus Israel war, ya kan, ada news. Lalu beberapa hari kemudian, ini source-nya gue ambil dari Financial Juice ya guys. Di 21 Juni kemarin, Iran is ready to consider diplomacy once again. Sama, Iran officials said they will consult their leadership to consider halting attacks on Israel. Ini yang penting, yang merah-merah aja guys. Nah, di sini gue mau nunjukin sebenarnya seberapa bisanya market itu di manipulasi tanda kutip, ataupun dibuat naratif yang dibuat-buat untuk membuat market drop gitu. Padahal terkadang news itu nggak se-impactful itu guys. Jadi dari pengalaman gue, kita lebih baik percaya pada data yang ada daripada berita gitu. Karena berita itu banyak noise-nya, lalu nggak selalu akurat menurut gue. Itu hanya memainkan emosi gitu. Jadi kalau menurut data yang ada sekarang, gue malah makin bullish guys. Nanti akan gue tunjukkan tentang the truth about my analysis nanti, kenapa gue mungkin bullish. Lalu untuk sekarang gue mau show data satu lagi yang semoga kalian gak bosan, itu adalah M2 Global Liquidity and its correlation. Jadi kita langsung aja ke, sebentar ya, sebelum ke M2 Global Liquidity gue mau recap tentang price action Bitcoin kemarin yang gue bilang ada triangle pattern di sini kan. Di sini kita bisa lihat seperti analisis gue kemarin, ada kemungkinan BTC bearish kan, ada 40% kemungkinan Bitcoin bearish, dan sekarang betul aja ada potensi dia nge-break range low-nya di sini di triangle pattern-nya, lalu ngambil liquidity ke bawah. Oke. Bahkan sampai ke 98 atau 100k range, dan gue akan jelaskan kenapa gue bisa berkonklusi seperti itu. Oke. Nah, kita akan masuk ke M2 Global Liquidity. Pembahasannya gue pakai chart yang bersih aja biar kalian paham dan gampang ngelihatnya dari analisis gue ya. Nah, di sini kita masih pakai offset 84. Ada beberapa hal yang mau gue kasih tahu tentang M2 Global Liquidity Index, gimana cara pakainya dan cara persepsinya tuh gimana. Jadi awalnya gue kasih tahu dikit dulu tentang M2 Global Liquidity. Apa itu M2 Global Liquidity? Basically itu global liquidity yang ada di seluruh dunia, ya kan. Jadi kalau dilihat sendiri ada offsetnya itu 84 hari. Nah, jadi sebetulnya data yang ke depan ini bukan prediksi gitu ya guys. Ini itu udah terjadi. Namun karena ada offsetnya 84 hari, ya, itu dia jadi leading indicator. Bisa aja dia bikin 0 offsetnya. Nah, saat ini tuh ya begini guys kondisinya. Global liquidity itu lagi naik. Lalu kenapa pakai 84 days offset? Itu ada alasannya juga. Intermezzo bentar gue jelasin M2 Global Liquidity dan sedikit cara pakainya gitu ya. Ini dari persepsi gue. Jadi 84 hari. Kenapa 84 hari? Sebenarnya bisa lebih cepat, bisa lebih lama gitu. M2 Global Liquidity kan suatu hal seperti stimulus yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya gitu, dalam bentuk uang. Nah, misalnya pemerintah kasih stimulus ke warganya untuk kasih uang untuk menstimulus ekonominya, ya kan? Kan pas dapat uangnya nggak mungkin langsung dipakai gitu guys. Dipakai untuk langsung beli Bitcoin. Pasti ada pikir-pikir dulu, mereka analisis dulu, ada mereka mungkin beli barang yang lain dulu kebutuhannya, baru Bitcoin gitu kan. Nah, jadi di sini korelasinya itu agak lagging gitu. M2 Global Liquidity dengan Bitcoinnya agak lagging karena mereka ada semacam leading indicator untuk di M2-nya. Nah, di sini kita bisa korelasiin berapa offset yang paling akurat untuk korelasi dari M2 dan Bitcoin.
Nah, kalau dilihat di sini sendiri, gue sendiri pakai 84 karena sejauh ini yang paling akurat guys. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa aja jadi 70 gitu ya. Bisa aja jadi 107 gitu. Gue akan jelaskan kenapa ini bisa diganti-ganti gitu. Jadi secara data guys, ini gue mau kasih tunjuk juga. Nah, adanya namanya Global M2 Money Supply Predictive Correlation to Bitcoin. Nah, secara offsetnya itu bisa diganti-ganti dan ini udah di backtest guys. Ini gue dapat source dari cointalkscrypto.com. Kalian bisa follow juga, dia jelasin M2 banyak dan gue belajar banyak juga dari dia. Jadi secara data, M2 emang ada periode di mana mereka tidak terkorelasi gitu. Misalnya seperti ini. Nih, di sini guys. Ini Bitcoin naik tapi M2-nya turun atau ranging. Ya, di sini. Lalu ini juga M2-nya turun, Bitcoin-nya naik. Jadi ada momen-momen di mana M2 Global Liquidity itu nggak selalu 100% terkorelasi sama persis. Ada di masa-masanya dia ada uncorrelated periodnya. Dan secara rata-rata uncorrelated periodnya itu 20%. Kalau bisa lihat sendiri ini di backtest selama 1095 hari. Itu uncorrelatednya kurang lebih 18-20% guys. Jadi tapi itu pun tetap menjadi suatu probability yang odds-nya itu lumayan besar, 80% ya kan. Jadi kita bisa lihat sendiri, memang ada waktu di mana ada uncorrelated periods-nya. Namun kita tetap bisa pakai M2 Global Liquidity Index ini untuk kurang lebih melihat pasar kripto ataupun pasar lainnya. Bisa selain kripto pun bisa, karena ini kan global liquidity. Bahkan gold pun bisa, walaupun itu bentuknya dalam hedging ataupun stocks gitu. Arahnya akan kemana gitu? Apakah global liquidity lagi menipis atau ekspansi gitu? Nah, kalau dilihat sendiri dari sini, gue udah tulis juga kegunaan M2 ini menurut gue itu untuk menangkap momentum, itu satu. Lalu kedua itu untuk monitor liquidity, ya kan? Kalau kita lihat sendiri di sini, mau offsetnya 0 pun, ini udah jelas banget M2 global liquidity-nya itu naik guys. Ya berarti ada lebih banyak uang yang beredar di ekonomi gitu. Dan secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa ada stimulus-stimulus pemerintah yang dikasih ke warganya lah, basically itu. Lalu kegunaan yang kedua tuh untuk memonitor liquidity, menangkap momentum dan monitor liquidity. Untuk menangkap momentum, kita tinggal mencocokkan aja gitu, menurut offset yang sudah kita tahu sendiri gitu, yang mana yang terbaik. Misalnya ini di sini ada bottom, di sini bottom juga. Yang kedua untuk menangkap momentum kan, kita basically mau nangkap momentum ini nih. Nah, dari bawah ke atas, ini kapan? Lalu kita juga ingin tahu kapan di masa-masa Bitcoin ataupun risk assets ataupun aset lainnya itu bisa underperform. Nih, ada retrace periodnya. Ini di mana? Lalu kembali lagi kita kurang lebih mencari tahu di mana bottom ini untuk menangkap momentum yang di sini. Nah, jadi inti dari semua ini, kalau kita cocokkan guys, Bitcoin kalaupun ngedip ke berapapun itu, yang gue pun nggak tahu, mungkin dari harga sekarang itu bisa langsung naik ke atas, ataupun bisa ngedip dulu. Tapi intinya dari analisis M2 Global Liquidity ini sendiri aja udah cukup untuk ngasih tahu kita, kalaupun Bitcoin ngedip ke berapapun itu, ya kan, kita bisa dengan yakin melihat kedepannya dalam 2-3 bulan ke depan itu bullish untuk risk assets gitu, terkhususnya kripto. Dan di sini gue ngomongin Bitcoin dulu ya guys, gitu. Nah, lalu ada cara lain yang ini gue juga baru analisa dan gue tersadarkan gitu, kenapa gue pikir Bitcoin itu bisa ngedip dulu sebelum baru naik. Nah, ini masuk ke topik yang ketiga ya guys, Bitcoin price action and chart pattern analysis. Ada obvious build up di sini guys yang gue mau kasih tahu. Kita balik dulu ke M2 sama yang chart bersihnya ya. Nah, ini coba kita lihat secara terpisah dulu deh ya. Untuk M2-nya kita lihat secara terpisah dan Bitcoin-nya juga kita lihat secara terpisah. Ini saat M2 nge-peak kemarin ya.
kita kan kurang lebih lagi di periode ini guys, ya kan. Ini bisa di forecast kalau misalnya kemarin setelah peaking dia sempat nge-reach all time high-nya, ya kan, ranging, lalu turun, retrace, lalu baru naik lagi kan. Nah, kurang lebih karakteristik Bitcoin dan M2 Global Liquidity itu sinkron gitu. Ada kemiripannya. Mungkin nggak 100% sama, tapi karakteristiknya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari analisis ini kan top. Dan ini ada ranging dan bottom untuk Bitcoin saat lagi bull rally kan. Kita cari bottom yang di sini. Kita cocokkan dengan Bitcoin price action saat ini. Kemarin Bitcoin dari rally yang sebelumnya topnya itu di sekitar 106 sampai 107 ribu, ya kan. Sesuai dengan M2 Global Liquidity, ya kan. Bitcoin sempat naik ngelebihin all time high-nya lalu turun. Nah, ini bisa di forecast kita akan turun lebih dalam lagi, tapi sampai mana kurang nggak ada yang tahu. Bisa aja ini udah selesai turunnya guys, lalu langsung naik lagi. Tapi yang seperti gue bilang, M2 Global Liquidity dengan Bitcoin itu punya korelasi yang cukup kuat gitu kan. Nah, kalau misalnya dicari bottomnya di sini di mana, kurang lebih kan support terkuat berikutnya untuk Bitcoin itu ada di level 100.000 sampai 98.000 kan. 98k, sorry. Nah, dari sini gue ada tesis di mana Bitcoin akan market rally setelah dia bisa ngedip ke 98k, ya kan? Lalu baru naik. Nah, tapi ini kan seperti ngedukun banget ya. Tapi gue ngelihat indikator-indikator lain yang mensupport tesis ini. Kita balik ke Bitcoin main chart ini tentang price action gue. Ya. Kenapa gue bisa gambar panahnya kira-kira kurang lebih seperti ini? Kan kemarin ada triangle. Dan sekarang mungkin bisa aja ditembus gitu. Tapi kalaupun ditembus guys, kalian juga harus melihat potensi ini menjadi flag pattern juga nih di sini. Nah, flag pattern baru nembus. Jadi sesuai kan guys forecastnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang sangat obvious ya. Bitcoin itu sebenarnya udah menunjukkan dari volumenya pun kita bisa analisis gitu. Kan volume pun ini kan bisa dianalisis dengan trendline ataupun dengan garis support and resistance gitu. Kita bisa lihat sendiri kalau misalnya ada volume yang spiking. Dan saat ini belum ada volume yang bisa spiking melebihi trendline yang di sini guys. Nih dari bawah sini. Lebih akuratnya di sini lah ya. Fokus ke volume dulu ya guys. Belum ada yang bisa ngebreak gitu. Tuh, itu udah mulai kelihatan jelas banget. Jadi kapan kita harus mulai siap dan sigap untuk akumulasi Bitcoin? Menurut gue dari sekarang pun udah mulai bisa DCA-in lagi sebetulnya. Melihat dengan korelasi data M2 dan global data makro lainnya yang nanti akan gue kasih tunjuk setelah ini. Jadi sebenarnya menurut ini not financial advice, of course, still do your own research. Tapi menurut gue DCA sekarang itu pun udah cukup wise. Ini spot only ya by the way. Lalu di mana exact bottomnya, ya kan? Kalau kita nanya exact bottom mungkin nggak segampang itu untuk tahu exact bottom. Tapi menurut gua itu ada di range 98 sampai 100k. Itu exact bottomnya di situ guys. Dan gua pun not financial advice, kemungkinan besar akan menaruh posisi long di sini. Ini sangat-sangat good RR ya. Sangat-sangat good RR 1/6 tuh bahkan. Tuh 1/3 pun masih oke lah, ya kan? Ini not financial advice, tapi I'm planning to do that anyway. Ya. Yang tetapi balik lagi ke M2 Global Liquidity Correlation yang gue bilang di sini, kan ada kemungkinan dia invalidated by 20% kan. Still ada chance dia tuh nggak ngedip dulu 20%, nggak ngedip dulu langsung naik, itu ada kemungkinannya 20%, ya kan? Volumenya tiba-tiba langsung breakout ke atas, itu ada kemungkinannya satu. Ada kemungkinan juga ya ada uncorrelated period lagi dia ke bawah, itu juga possible. Cuma melihat dari data sekarang menurut gue ini very unlikely in my opinion, very unlikely. Oke. Jadi kita ada dua pertahanan, yaitu 100k ya, sama seperti analisis gue yang sebelumnya. Pertahanan pertama ini di 100k, lalu pertahanan kedua di 98k.
Jadi summary-nya, where to buy ya, it's gotta be a very good range to buy between 98k sampai 100k gitu. If given ya. Tetap ada of course invalidation ya. Seperti yang gue bilang, nggak ada yang 100% pasti di trading ataupun di crypto, apalagi sangat volatile kan. Jadi ini ya forecast gue untuk sekarang. Lalu support thesis yang lain ada di total dan total tree. Ini sangat berhubungan guys. Itu sama, mirip banget, mereka ingin membuat flag pattern ya. Di sini ada liquidity yang banyak ya kan, karena ini ada major support. Lalu di total tree juga sama, di sini ada major support. Ini masih channeling down ya kan. Jadi menurut gue ini ada opportunity di depan mata kita yang sangat emas untuk kita akumulasi gitu. Antara mulai dari sekarang atau nanti pas udah ada konfirmasi lebih lanjut setelah adanya market volume yang incoming gitu. Lalu kita ke last topic, of course, the truth about my analysis. Ini gue share, belum pernah gue share secara publik, cuma hari ini gue mau kasih kalian sneak peek kenapa analisis gue mungkin ini itu masih atasnya doang guys. Sebetulnya masih ada banyak lagi tesis-tesis gue di dalam yang mensupport data gue yang mensupport tesis ini gitu. Nah salah satunya ya ini di crypto checklist. Jadi kemarin gue sempat bikin checklist, crypto checklist, dan ini sistem gue untuk menentukan crypto market top and bottoms gitu. Kapan kita harus akumulasi, kapan kita harus hold, kapan kita harus distribusi, kapan kita harus ya basically out of the market gitu. Nah, di sini ada semua indikator yang menurut gue penting gitu. Dan ini pun belum final, belum the best indicators. Ini masih sistem pertama gue yang gue bikin untuk bisa investing ataupun trading secara sistematis gitu. Di sini ada on-chain indicators, ada MVRZ, kalian bisa baca sendiri. Lalu ada sentiment indicators, technical indicators, market structure, dan macro indicators. Di sini semuanya gue scoring akhirnya seberapa overvalue atau undervalue sebuah kondisi sekarang yang ada ini gitu. Di sini gue scoring yang akhirnya nanti akan gue kumpulkan di live position di sini. Dan based on the final scoring, gue bisa tahu kurang lebih ini waktunya untuk akumulasi, ya kan? Waktunya untuk hold ya di sini, ya kan? Atau waktunya untuk ya distribusi gitu. Di sini ada final scoringnya 0,535 dan ini live. Ini baru per hari 21 Juni, itu masih fresh banget, baru gue bikin. Dan ini ada di fase accumulation zone guys. Sekarang itu ada di fase accumulation zone, dimana kita ada baiknya untuk start DCA gitu, start DCA. Not financial advice of course, still do your own research. Ini pun gue belum share ke siapa-siapa, masih dalam bentuk testing out aja untuk personally. Ini gue mau share ke kalian, tapi dimana data yang gue ambil dan kenapa tesis gue bisa sebagai berikut gitu. Of course gue tetap bisa salah, makanya gue selalu ada invalidation kan. Invalidationnya gampang, tinggal di bawah 98k kan. Jadi kalau misalnya udah close di bawah 98k, kemungkinan besar kita akan ke 93. Ini harusnya kalian juga paham lah ya cara gambar support and resistance sendiri ya. Bitcoin itu ada pertahanannya sendiri-sendiri nih. Terus kalau misalnya gagal tahan 93 ke 91, lalu ya lanjut terus aja kayak gitu. Kalau misalnya kejebol terus tuh, jebol ya kan. Cuma kita kan cuman bisa memperkirakan di mana untuk membeli, kirakan di mana untuk menjual dengan data yang sekarang ada gitu. Nggak nebak di mana gitu kan. Dengan chart pattern analysis dan apapun itulah ya kan. Of course gue masih manusia, bisa tetap salah. Gue bukan dukun juga. Jadi I act based on the current data, and the current data is showing it's time to DCA in. Dan menurut M2 Global Liquidity Index, in just a few days kita bakal ngezoom tiba-tiba ke 115 plus. That's my thesis guys. Kita akan ngebuat flag pattern ini menurut M2 Global Data juga kan, sama, sesuai. Jadi kurang lebih this is my current thesis, kurang lebih kayak gini, ke 115k. 115k didapat dari mana? Dari flag ini. Kita copy paste saja. Nah, kurang lebih sampai 115k plus. Jadi gitu aja.
untuk topik yang akan gue bahas hari ini. Lalu gue tetap ada satu friendly reminder tentang risk management. Mau sebullish apapun kalian di market, please manage your risk guys. Karena kita pun sebagai trader gak mungkin 100% pasti benar. Gak mungkin 100% pasti profit gitu kan. Pasti ada tetap lossnya. Kita sebelum mikirin profitnya, lebih baik mikirin lossnya dulu. Itu adalah quotes yang menurut gue bisa bikin sebuah trader itu sustainable. Kalau mereka aja nggak bisa ngatur kalian ataupun gue nggak bisa ngatur lossnya, gimana kita mau dapat profitnya gitu. Kalaupun dapat profitnya itu pasti quote unquote hoki, dan gue pun udah ada di fase itu dimana gue udah 100% portfolio ya kan, kali 2 basically, terus balik lagi ke BEP, bahkan minus sampai minus 20%. Jadi I want to remind you guys to always manage your risk, jangan all in ya kan, itu satu. Lalu kedua, always think about the risk first. Kalian akan loss berapa di trade ini, baru nanti profitnya ya gampang, itu pun belakangan aja ya kan. Tapi yang penting lossnya dulu yang dijaga. I'm trying to make a Discord community where I can share my ideas. Kalau kalian interested in joining that Discord community, the link down below, I'll attach it down there. And don't forget to subscribe, comment, like, and share it to your closest friends. So because gue akan kasih tahu satu hal lagi guys, kalau misalnya video gue dapat 100 likes gitu ya, gue akan do a in-depth analysis on altcoins that is potentially gonna 10x this bull run. Okay, so that's it from me today guys. Thank you for watching, and I hope you guys enjoyed it, and see you next time. Bye bye.